Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran. Pada bab berpikir komputasional, kalian mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu, dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Berikut adalah peta konsep berpikir komputasional. Selanjutnya, kegiatan utama dalam BK ialah penyelesaian masalah problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Dengan kata lain, kegiatan dalam BK ialah mencari strategi untuk mengatasi persoalan. Selanjutnya, 4 pondasi berpikir komputasional. Yang pertama, abstraksi, dekomposisi, algoritma, dan pola. Selanjutnya, abstraksi, menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Contoh sederhananya dalam melakukan proses abstraksi yaitu ketika kita berada di sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak benda dan ingin mencari buku dalam ruangan tersebut. Tentu mata kita hanya akan fokus kepada benda yang berhubungan dengan buku serta mengabaikan benda-benda lain di sekitarnya seperti mainan, meja, makan, kasur, dan benda lainnya. Selanjutnya ada algoritma, menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan solusi. Jika langkah yang runtut ini diberikan ke komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, kalian akan dapat memerintah komputer mengerjakan langkah tersebut. Berikut adalah algoritma pembuatan kopi instan. 1. Siapkan gelas. 2. Masukkan kopi. 3. Tuangkan air panas. 4. Tambahkan sedikit gula. 5. Aduk dan rasakan rasa kopinya. 6. Jika kurang manis, kembali ke poin. 7. Jika sudah pas, maka kopi selesai dibuat. Dekomposisi masalah adalah langkah di mana kita memecah suatu masalah atau tugas menjadi lebih kecil dan efisien agar lebih mudah dikerjakan. Contoh sederhana mendekomposisi masalah adalah memasak. Sebelum memasak, tentunya hal pertama yang dipikirkan adalah apa yang akan dimasak, bahan apa yang dibutuhkan, bagaimana cara memasaknya. Dari setiap bagian tersebut akan diselesaikan sehingga masalah utama yaitu memasak akan terselesaikan pula. Selanjutnya pola, teknik solusi masalah dengan menyimak pola persoalan tersebut. Dengan menggunakan teknik pengenalan pola, maka seseorang bisa membuat prediksi dan menjadi jalan pintas untuk mencari solusi dari suatu masalah. Contoh pengenalan pola dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Smartphone kalian yang bisa mengenali wajah dan suara kalian. 2. Bisa melakukan transkripsi seperti mengubah suara menjadi teks. Algoritma dasar dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pencarian atau searching. Yang kedua, pengurutan atau sorting. Searching, sebuah metode pencarian guna penemuan data atau informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang data sama. Contoh searching: 1. Mencari buku di perpustakaan. 2. Mencari informasi di internet. Sorting, proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Contoh sorting: 1. Pengurutan tinggi badan pada barisan gerak jalan. 2. Mengurutkan nama sesuai abjad. Teknik algoritma untuk melakukan pengurutan. Bubble sort, algoritma pengurutan data dengan menukar 2 data yang bersebelahan saat data tersebut urutan dia tidak benar. Insertion sort, metode pengurutan data dengan melakukan penempatan setiap elemen data pada posisinya. Metode pengurutan data dengan melakukan penempatan setiap elemen data pada posisinya dengan membandingkan dengan data-data yang telah ada. Quick sort, algoritma pengurutan data dengan teknik memecah data menjadi beberapa bagian. Teknik algoritma untuk melakukan pengurutan. Selection sort, teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam aral, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Algoritma ini dapat mengurutan data dari besar ke kecil, ascending, dan kecil ke besar, descending. Merge sort, membagi masalah menjadi beberapa bagian, kemudian mengurutkan setiap bagian. Selanjutnya, menggabungkan yang telah diurutkan kembali menjadi satu. Struktur data dibagi menjadi 2. Yang pertama, tumpukan atau stack. Yang kedua, antrian atau queue. Stack atau tumpukan, sebuah kumpulan data yang diletakkan di atas data lainnya, seperti sebuah tumpukan. Dengan demikian, stack merupakan salah satu struktur data yang menerapkan prinsip LIFO atau last in first out, di mana elemen yang terakhir disimpan dengan stack menjadi elemen yang pertama diambil. Queue atau antrian. Queue atau antrian adalah suatu kumpulan data yang penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada suatu ujung, disebut dengan sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung yang lain, disebut dengan sisi depan atau front. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.